Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas soal pemantapan UTBK untuk mata pelajaran kimia. Oke, kita mulai ya dari soal nomor 1. Pada suhu dan tekanan yang sama, 60 ml gas N2 tepat habis bereaksi dengan 150 ml gas O2 menghasilkan 60 ml gas NXOY. Senyawa NXOY tersebut adalah, jadi dari soal ini kita disuruh mencari berapakah rumus kimia dari NXOY. Nah, kita carinya dengan menuliskan terlebih dahulu rumus kimia atau reaksinya. Tadi kan di soalnya bilang kalau misal reaksinya ini antara gas N2 dan gas O2 yang menghasilkan suatu senyawa yaitu NXOY. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan hukum dasar kimia. Jadi nanti kita pakai bantuan koefisien karena yang diketahui adalah volume dari masing-masing gas nih. Ada 60 mili, ada 150 dan 60 mili gas NXOY gitu. Hukum dasar kimia yang akan kita gunakan adalah yang hukum dari Gay-Lussac. Jadi hukum dasar kimia kan ada beberapa ya, ada 4 atau 5, ada 5. Yang satunya postulat, yang 4-nya hukum. Jadi yang kita gunakan ini salah satu dari kelima itu, yaitu hukum yang dikemukakan oleh dua ilmuwan yaitu Gay dan Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini berbunyi kalau perbandingan volume dari suatu gas itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi bunyinya seperti ini. Oke, karena kita mengacu pada hukum dari Gay-Lussac ini, yaitu perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, maka kita akan bandingkan setiap volume dari masing-masing gasnya. N2 tadi kan volumenya 60 mili. O2 volumenya 150 mili. Lalu NXOY volumenya 60 mili. Nah, sebenarnya volume dari masing-masing gas ini merupakan koefisiennya juga. Namun, karena ini volumenya besar, jadi koefisiennya kan jadinya nanti besar juga. Nah, untuk memudahkannya, kita sederhanakan semua volume dari masing-masing gas ini. Kita bagi semuanya dengan 30, ya, yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, 60 dibagi 32, 150 dibagi 35, lalu 60 dibagi 30 juga 2. Oke, berarti koefisien dari masing-masing gas ini adalah 2, 5, dan 2. Kita tulis di sini. 2, 5, dan 2. Oke, kalau misal udah tahu koefisien dari masing-masing gas, baru kita bisa tahu berapakah NXOY dengan menyetarakan reaksinya. Yang sebelah kiri, N di sini jumlahnya 4. Ya, sedangkan di sebelah kanan N-nya jumlahnya masih 2. Berarti berapakah nilai X agar jumlah N-nya menjadi 4? Yap, betul. Berarti jumlah X-nya harusnya adalah 2. Berarti harusnya N2 gitu ya. Terus sekarang kita lihat yang O. Yang di sebelah kiri tanda panah atau yang di bagian reaktan jumlah O-nya adalah 10, yaitu hasil perkalian dari 5 dan 2. 5 kali 2 10. Lalu berapakah jumlah Y agar O-nya juga sama-sama 10? Nah, ini kan O masih 2, berarti jumlah Y-nya harusnya 5, karena 5 dikali 2 adalah 10. Berarti OY harusnya di sini O5. Oke, berarti kalau misal udah tahu nih berapakah jumlah NX, kita tulis di sini. Berarti NXOY-nya adalah N2O5. Itu ya. Berarti opsi yang ada adalah opsi yang A, N2O5. Pahami adik-adik? Sekarang kita lanjut di soal setelahnya. Oke, soal ini berkaitan dengan stoikiometri. Jadi soal yang nomor 1 tadi juga soal kelas 10, soal tentang stoikiometri juga, cuma ada subbab di stoikiometri yaitu hukum dasar kimia. Nah, yang di soal ini stoikiometri yang bagian perhitungan gitu. Ini soal yang sering sekali keluar di UTBK, soal-soal stoikiometri yang perhitungan. Oke, kita baca bareng-bareng soalnya. Dalam 14,3 gram senyawa tembaga 1 oksida terdapat Cu sebanyak gitu. Oke. Jadi kalau misal kita ingin menghitung berapakah massa Cu, ini kan di pilihannya semuanya satuannya massa ya. Berarti kita disuruh mencari berapakah massa dari Cu dalam senyawa tembaga 1 oksida.
Nah, untuk mengetahui berapakah massa suatu unsur dalam suatu senyawa, berarti kita pakai perbandingan aja. Massa X ya, massa X, misal ini massa unsur dalam massa senyawa, itu cara mencarinya adalah mrx dibagi mr senyawa dikali massa senyawa. Nah, ini untuk mencari massa unsur dalam suatu senyawa. Ini perkalian, nah seperti ini. Berarti kalau misal kita disuruh mencari massanya Cu dalam suatu senyawa tembaga satu oksida, Mr ini kan hasil dari singkatan dari Mr itu kan Ar dikalikan jumlah unsur tersebut dalam suatu senyawa ya. Berarti untuk mengetahui berapakah jumlah Cu dalam tembaga satu oksida, kita harus mengetahui dulu berapakah rumus kimia atau apakah rumus kimia dari tembaga satu oksida. Tembaga satu oksida, tembaga itu kan rumus unsurnya adalah Cu, sedangkan oksida itu adalah O. Gak keruh. Oke, kalau misal tembaga satu oksida itu artinya seperti apa? Romawi 1 ini menandakan muatan dari Cu. Berarti kalau tembaga satu oksida itu artinya Cu plus ya. Cu1 plus dan O. O itu berapa? Muatannya berapa? O itu udah pasti muatannya O2-. Oke, sekali lagi adik-adik, Romawi 1 itu menandakan atau menunjukkan muatan dari unsur yang ada di depannya, yaitu unsur tembaga. Berarti kalau tembaga 1 itu artinya tembaganya muatannya plus 1. Karena tembaga itu selalu logam dan muatannya selalu positif gitu ya. Nah, karena ini Cu plus dan O-nya itu udah pasti O2-. Kalau O ini udah pasti O2-. Nggak ada O3- atau O-, nggak ada. Dia udah pasti O2-. Kalau Cu bisa aja dia itu Cu2 plus, bisa aja Cu plus, tergantung apa yang ditulis di sini. Kalau di sini tembaga 2 oksida, berarti nanti Cu2 plus. Kalau ini tembaga 1 oksida, berarti Cu plus. Oke, karena di sini plus 1 dan O-nya itu min 2, berarti kan tidak setara. Kita harus setarakan dulu biar sama-sama 2. Berarti yang Cu plus ini dikalikan dengan 2. 2 Cu plus O2 min. Nah, karena di sini koefisiennya Cu adalah 2, berarti nanti senyawa yang terbentuk adalah Cu2O. Koefisiennya O kan 1 nih, nggak ditulis ya. Kalau koefisiennya 1 berarti ya Cu2O. Satunya nggak ditulis gitu. Oke, berarti di sini jumlah Cu ya, jumlah Cu dalam senyawa Cu2O adalah 2. Berarti Mr-nya Cu nanti adalah Ar-nya Cu dikalikan 2 dengan jumlahnya Cu. Mr-nya senyawanya ya Mr Cu2O berarti dikalikan dengan massa senyawanya. Massa senyawanya adalah 14,3 gram. Oke, aku tulis dulu massa senyawanya. Massa Cu2O. Massa Cu2O. Oke, berarti ini yang kita pakai ya. ArCu adalah 63,5 dikalikan dengan 2 jumlahnya Cu dalam Cu2O, lalu MrCu2O kita hitung sendiri dulu. Cu2O itu berarti 2 dikali Mr-nya Cu yaitu 63,5 ditambahkan dengan 1 dikali Ar-nya O yaitu 16, ya kan? Arnya Cu 63,5, jumlahnya Cu-nya 2, jumlah O-nya 1, Ar-nya O-nya 16. Berarti MrCu2O-nya seperti ini. Oke, kalau misal dijumlahkan hasilnya 143. Tuh ya adik-adik, berarti tulis di sini 143 dikali massa Cu2O-nya adalah 14,3 gram. Yang di sini ya, 14,3 gram. Oke, ini kan bisa dicoret ya adik-adik. Ini dibuat 143 kali 10 pangkat min 1 aja. Nah, ini kan bisa dicoret. Coret-coret. 63,5 dikali 2 itu kan 127 dikali 10 pangkat min 1 berarti 12,7 gram. Oke, ingat ya adik-adik, kalau misal ada soal tentang berapakah massa berapakah massa unsur dalam suatu senyawa, berarti kita harus mencari atau menggunakan rumus ini.
massa X sama dengan mrx per mr senyawa dikali massa senyawa, gitu ya. Oke, berarti ini jawabannya adalah 12,7 gram. Soal nomor 33. Diketahui persamaan termokimia yaitu 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan delta H sebesar min 484 kJ. Pernyataan yang benar mengenai persamaan termokimia tersebut adalah, yang harus kita tahu dulu, reaksi ini apakah reaksi pembakaran, apakah reaksi pembentukan, ataukah reaksi penguraian. Karena di opsinya ini ada pembakaran, ada pembentukan, ya, ada penguraian gitu. Kita harus tahu dulu ini tuh reaksi apa. Oke, reaksi ini sebenarnya bisa dikategorikan menjadi yang pertama sebagai reaksi pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran H2. Karena memang pembakaran itu adalah segala sesuatu molekul yang direaksikan dengan oksigen, itu namanya reaksi pembakaran. Karena di sini hidrogennya direaksikan dengan oksigen, berarti hidrogennya dibakar menghasilkan H2O, gitu ya. Berarti reaksi ini disebut juga reaksi pembakaran H2. Yang kedua, reaksi ini juga bisa dikategorikan sebagai reaksi pembentukan H2O. Pembentukan H2O. Kenapa kok pembentukan H2O? Karena reaksi pembentukan itu ketika reaksinya dibentuk dari unsur-unsur bebas. Nah, H2O ini kan dibentuk dari unsur-unsur bebas. H2 dan O2 itu unsurnya bebas ya. Unsur bebas itu yang gimana? Yang sendirian, nggak ada pasangannya. Meskipun ini hanya jumlahnya 2, seolah-olah berpasangan, tapi sejenis gitu, unsur dia sendiri. Kecuali kayak H2O. H2O ini bukan unsur bebas karena dia adalah ikatan antara H sama O gitu. Berarti kita nyebutnya bukan unsur bebas tapi molekul gitu ya. Nah, ini pembentukan H2O bisa dikatakan pembentukan H2O karena H2O-nya terbentuk dari unsur-unsur bebas H2 dan O2 gitu. Oke, kalau misal dia pembakaran H2, betul ya, reaksi ke kanan ini pembakaran H2 dengan delta H-nya minus. Ingat ya, kalau delta H minus itu artinya exotherm. Kalau minus itu artinya exotherm. Kalau exotherm itu artinya pelepasan energi atau penangkapan energi. Nah, kalau exo ya, kita bilangnya exo. Exo itu berarti keluar. Kalau exo artinya pelepasan energi. Berarti kalau pembakaran H2 ini dengan pembakaran H2 ini dengan menyertakan pelepasan energi. Pelepasan energi karena tandanya negatif. Oke, pembentukan H2O kan juga reaksinya ke kanan juga ya. Pembentukan H2O delta H-nya minus berarti juga sama dia dengan menyertakan pelepasan energi. Oke, yang nomor 3, reaksi ini juga bisa disebut reaksi penguraian apabila reaksinya diubah ke kiri. Kan tadi kalau ke kanan kan namanya pembentukan H2O ya, ke kanan pembentukan H2O. Berarti kalau reaksinya tak ubah menjadi ke kiri, artinya H2O-nya diuraikan menjadi unsur-unsur bebas gitu, penguraian H2O. Nah, kalau misal reaksinya tak ubah ke kiri, berarti delta H-nya juga berubah tanda, yang awalnya negatif menjadi positif. Nah, kalau positif tadi udah bukan exo lagi, berarti endo. Kalau endotherm berarti dia bukan pelepasan energi tapi penyerapan ya, atau membutuhkan penyerapan atau penangkapan energi sama aja. Penyerapan energi atau penangkapan energi atau kalor ya. Energi sama kalor ini sama aja ya teman-teman. Energi sama kalor sama aja. Oke, berarti sekarang kita pakai metode eliminasi aja dari setiap opsi. Kita telusuri satu-satu dari setiap opsi, kita eliminasi yang salah. Oke, yang A dulu, pembakaran 2 gram H2 membebaskan kalor sebesar 484 kJ. Pembakaran H2, benar nggak pembakaran H2? Benar. Membebaskan kalor nggak? Benar. Pelepasan atau pembebasan kalor itu juga, pelepasan atau pembebasan itu sama aja ya. Berarti yang A ini kita keep karena dia cenderung benar. Sekarang kita lihat yang B. Pembentukan uap air, benar ya, uap air itu H2O
H2O yang fasenya gas itu namanya uap air. Pembentukan uap air membutuhkan kalor. Pembentukan nih, kita lihat sekarang di sini. Pembentukan H2O tadi membutuhkan kalor nggak? Ternyata enggak. Pembentukan H2O itu bukan membutuhkan tapi melepaskan kalor. Nah, ini berarti salahnya di sini, bukan membutuhkan tapi pelepasan. Berarti yang B itu salah ya. Yang C, pembentukan uap air membebaskan kalor. Bener nggak? Benar, pembentukan air nih, uap air dia melepaskan atau membebaskan kalor. Berarti yang C juga kita anggap benar. Yang Do, penguraian air membebaskan kalor. Penguraian air membebaskan kalor, salah ya. Ini bukan membebaskan tapi menyerap kalor atau energi. Berarti salahnya di sini, harusnya dia penyerapan kalor. Berarti yang Do salah. Yang E, penguraian air membutuhkan kalor, benar. Oke, berarti kita cek lagi untuk yang A, C, dan E. Kita cek lagi dengan apa? Dengan menghitung apakah benar yang dibakar itu 2 gram, apakah benar pembentukannya 18 gram, apakah benar penguraiannya 9 gram, gitu ya. Oke, kita kerjakan satu-satu dari opsi A. Pembakaran 2 gram H2 membebaskan kalor sebesar 484 kJ. Oke, jadi gini cara ngitungnya. Ini kan koefisiennya H2-nya 2 ya. Berarti kita anggap ini itu 2 mol yang terbakar. Berarti 2 mol H2 membebaskan 484 kJ. Paham ya? Jadi kalau misal di yang A dulu kita bahas 2 mol H2 ini membebaskan, melepas 484 kJ. Berarti 2 mol ini berapa gram? Ya, massa itu kan dihitung dari mol per mr. Bukan per mr ya, mol kali mr. Nah, molnya itu kan 2 nih, 2 mol. Mr-nya H2 ya, H itu airnya 1, kalau H2 berarti 2. Nah, berarti massanya 4. Oke, berarti salahnya di sini. Harusnya pembakaran 4 gram H2 membebaskan kalor sebesar 484. Jadi bukan 2 gram tapi 4 gram. Jadi salahnya di sini. Berarti yang A salah. Sekarang kita lihat yang C. Pembentukan 18 gram uap air membebaskan kalor sebesar 484 kJ. Oke, ingat ya, karena di sini uap airnya koefisiennya 2, berarti kita anggap dia sebagai 2 mol. 2 mol H2O dia membebaskan sebesar 484 kJ. Lagi kita hitung masanya, berarti masanya air sebesar mol dikali mr-nya. Molnya adalah 2, mr-nya adalah 18, berarti 36 gram. Bener nggak? Pembentukan 18 gram uap air membebaskan kalor sebesar 484. Enggak dong, berarti kalau misal dia membebaskan kalor sebesar 484, masanya itu adalah 36, bukan 18. Jadi salahnya di sini. Yang C juga salah. Otomatis jawabannya yang E. Tapi kita cek dulu apakah benar ya. Oke, penguraian 9 gram uap air. Oke, yang E sekarang. Penguraian 9 gram uap air. Tadi kan kita udah nyari nih, kalau misal dia 2 mol H2O, nih berarti kan masanya tadi berapa? Masanya kan 36 gram. Ya, 36 gram ini kan dia tadi membebaskan 484 kJ. Ya, berarti kalau dia membebaskan, kalau 9 gram, berarti membebaskan berapa? 36 dibagi berapa biar 9? Kan dibagi 4 ya. Berarti ini kalau misal masanya 9 gram, ini kan berarti kan dibagi 4 kan? 36 dibagi 4 kan 9. Kalau masanya berarti 9 gram, ya otomatis energi yang dibutuhkan juga dibagi 4. Ini bukan minus tapi plus. Energi yang dibutuhkan juga harus dibagi 4. Nah, 484 dibagi 4 adalah 121 kJ. Berarti benar. Massa yang diurai adalah 9 gram dan energi yang dibutuhkan adalah 121 kJ. Jawabannya yang E. Oke, adik-adik paham ya? Ini soal kelas 2 tentang termokimia. Jadi cara yang bisa kalian gunakan adalah yang pertama tadi cara eliminasi, mengeliminasi tiap jawaban yang sekiranya itu tidak benar dan mengerjakan jawaban yang sekiranya itu benar gitu. Jadi kita pakai metode itu biar nggak semuanya dikerjakan langsung, nggak semuanya dihitung. Oke, sekarang lanjut di soal berikutnya. Oke,
Soal ini adalah soal tentang laju reaksi, juga sama ini di kelas 2. Jadi tadi kita udah mengerjakan soal di kelas 1 dan soal di kelas 2. Oke, kita baca bareng-bareng soalnya. Pada reaksi BrO3- plus 5Br- plus 6H plus menjadi 3Br2 plus 3H2O yang berlangsung pada suhu tertentu. Laju reaksi terhadap pembentukan H2O sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 6 molar per second. Laju reaksi terhadap Br- adalah, sebenarnya soal ini tuh bukan soal yang sulit adik-adik. Ini soalnya lumayan mudah, cuma pakai perbandingan koefisien aja untuk mencari laju reaksi. Oke, kita tulis lagi reaksinya biar lebih rapi. Ini reaksinya coba kalian cek apakah sudah setara. Setara itu artinya jumlah tiap unsur di kiri dan di kanan sama dan juga muatannya juga sama. Nah, coba sambil aku nulis kalian cek apakah apakah reaksinya udah setara. Oke, setelah dicek ternyata reaksinya sudah setara nih. Bisa dilihat di sebelah kiri jumlah BR-nya 1 ditambah 5 ya, berarti 6. Di sebelah kanan juga 6, 3 kali 2 6 gitu ya. Terus juga jumlah muatannya yang di sebelah kiri min 1 sama min 1 kali 5 min 5, berarti min 5 min 1 min 6 ditambah plus 1 dikali 6 plus 6. Min 6 sama plus 6 0, sedangkan di kanan nggak ada muatannya berarti 0. Berarti udah setara antara muatan kiri dan muatan kanan. Berarti reaksi ini udah setara sepenuhnya. Nah, kalau reaksinya udah setara ini lebih enak nih. Jadi nggak perlu menyetarakan lagi, kalian udah bisa langsung mencari laju reaksinya pakai perbandingan koefisien. H2O di sini koefisiennya 3 dengan laju sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 6 molar per second. Nah, yang diketahui di sini kan laju reaksi dari H2O. Berarti kita pakai acuan atau pembandingan dengan H2O gitu. Yang ditanyakan adalah laju reaksi Br-, berarti yang di sini yang ditanyakan. Oke, masih ingat ya rumus stoikiometri? Jadi kalau misal mau mencari perbandingan mol atau perbandingan volume dari suatu reaksi, yang kita gunakan atau pakai bantuan, kita memakai bantuan koefisien gitu ya. Sama aja, ini jadi satu soal menggunakan dua metode. Metode pertama adalah laju reaksi, metode kedua adalah stoikiometri. Karena yang ditanyakan adalah Br- dengan koefisien 5, yang diketahui adalah H2O dengan koefisien 3, berarti laju Br- ya, laju reaksi itu simbolnya V. V atau laju Br- sama dengan koefisien Br- yang ditanya dibagi koefisien H2O yang diketahui dikali dengan laju H2O yang diketahui. Jadi itu rumus umumnya. Kalau misal ingin mencari laju reaksi dari suatu senyawa, laju reaksi A berarti rumusnya adalah koefisien A dibagi koefisien B, misal B yang diketahui ya lajunya, dikali dengan laju reaksi dari B. Nah, ini adalah rumus umum yang bisa kalian gunakan kalau misal ada soal yang seperti ini juga gitu. Oke, kita lanjut mengerjakan yang ini. Koefisien Br-nya 5, koefisien H2O-nya adalah 3, dikali dengan laju H2O adalah 2,4 kali 10 pangkat min 6 molaritas per second. Nah, ini 2,4 dibagi 3 kan bisa ya. Kita kalau misal kalian bingung di koma-komaan kan kita bisa ubah dia nggak usah koma gitu. Jadi 24 dibagi 3 kan 8 ya. Berarti ini 2,4-nya 0,8. 5 kali 8 kan 40. Karena ini 0,8 berarti 4. Berarti jawabannya 4 kali 10 pangkat min 6 molar per second. Berarti jawabannya yang do. Gitu ya. Bisa ya adik-adik? Untuk soal ini aku rasa kalian pasti semuanya bisa. Soalnya ini bukan soal yang sulit gitu. Ini soalnya lumayan mudah.